Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4.5 Chapter 41 Sumpah Kepercayaan. Mo Henyan melintas jauh di mata Daiying ketika dia melihat Yi Chen membentangkan sepasang sayap hitam legam di belakangnya. Meskipun sayap besar itu berbeda bentuknya dari sayap kupu-kupunya, satu mewakili kegelapan dan yang lainnya mewakili cahaya. Untuk sementara, sepertinya hutan itu terbagi menjadi dua bagian, gelap dan terang. Sambil mengamati ruangan, para guru tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dan backhand, para anggota sistem kebangkitan ini sebenarnya memiliki kemampuan lain, dan mereka tampaknya cukup kuat. Ternyata itu adalah malaikat jatuh, kata Zhou Weiqing tercengang. Oke, Ahdai berbicara untuk pertama kalinya hari ini, dan dia tidak bisa tidak memuji Yi Chen dalam gambar. Hanya dalam 1 tahun, Yi Chen telah secara bersamaan mempraktekkan Alienation of Bloodthirsty War dan Transformation of a Fallen Angel. Penampilan Yi Chen benar-benar mengejutkan para guru, yang juga menunjukkan bahwa Lei Xiang benar-benar mengajar dengan baik. Seperti yang Zhou Weiqing katakan sebelumnya, latihan Lei Xiang memang sangat cocok dengan penghancuran garis keturunan Yi Chen, itulah sebabnya ini terjadi. Kecepatan Daiying sedikit lebih lambat, dan dia mendarat sekitar 10 meter dari Yi Chen, dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Yi Chen berkata dengan senyum masam, aku baru saja bertempur, dan aku sedikit lemah. Aku khawatir kamu akan membunuhku. Dia mengatakan yang sebenarnya. Saat dia melihat Daiying, dia merasakan rambut dingin berdiri. Persepsinya dipertajam oleh Lei Xiang, yang jelas karena kemungkinan mengancam nyawanya sendiri. Situasi yang muncul. Sebagai murid pendiri Departemen Kebangkitan, Yi Chen sangat jelas tentang berapa banyak kemajuan yang dia buat tahun ini. Kemudian, ia juga merupakan murid dari Raja Dewa, Ahdai, yang merupakan murid pertama dari Departemen Hidup dan Mati. Peningkatan kekuatan tidak akan kurang dari dirimu sendiri. Sekarang penilaian ini, tetapi pertempuran tanpa pandang bulu, aku hanya menggunakan kegilaan. Jika diserang oleh Daiying saat ini, saya benar-benar tidak tahu apa hasilnya, dia tidak bisa menahannya. Bukankah itu orang yang mengajar? Kami sepakat untuk bergabung terlebih dahulu. Setelah berbicara, Daiying, Dewi Cahaya di belakang Daiying, melipat sayapnya, mengetuk pedang berat di tangan kanannya, dan terus berdiri di sana. Kamu menggunakan banyak energi sebelumnya, jadi istirahatlah dulu, aku akan melindungi hukum untukmu. Oke. Yi Chen menghela nafas lega, memandangnya dengan serius, dan berkata, sebelum hanya ada kita berempat, aku bersumpah aku tidak akan pernah menembakmu. Jika aku melanggar sumpah, langit akan bergemuruh. Daiying tertegun sejenak, dia tidak menyangka Yi Chen akan membuat sumpah serius pada saat seperti itu, dan bertanya tanpa alasan, apa yang kamu lakukan? Adapun apa? Ariel mengangguk tanpa ragu, dan berkata, aku menginginkan ini. Ketika kamu datang sekarang, aku merasa terancam. Aku tidak yakin apakah kamu akan menembakku. Jika kami selalu merasa seperti ini, bagaimana kami bisa tenang? Mempercayakan belakang ke pihak lain, bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku telah memutuskan untuk memberimu kepercayaan penuh. Hanya dengan cara ini kami dapat benar-benar bekerja sama. Mengatakan itu, dia segera melepaskan transformasi malaikat jatuhnya dan mulai bermeditasi di tempat. Daiying memandang Yi Chen, matanya sedikit rumit, dia tidak menyangka Yi Chen membuat pernyataan kebijaksanaan yang begitu cepat dan tegas. Bahkan, ketika dia pertama kali melihat Yi Chen dan melihat bahwa pihak lain dalam keadaan lemah, dia benar-benar punya rencana untuk melakukannya. Lagi pula, menurutnya, pesaing terkuatnya adalah 3 Easter eggs lainnya. Jika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk memenangkannya terlebih dahulu, maka dia memiliki keuntungan besar. Pada saat ini, Yi Chen membuat pernyataan langsung, menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah menyentuhnya sebelum saat-saat terakhir. Sumpah ini membuat pikiran di hatinya menghilang seketika. Di sini, mereka semua memiliki ribuan lawan, dan mereka sendiri menjadi sasaran peraturan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi tidak ada siswa Akademi Shrek yang kesemek lunak. Dia bisa memukul 1, 2, atau bahkan 10, tetapi tidak mungkin bertahan di bawah pengepungan lebih banyak orang. Tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat baik untuk memiliki sekutu yang dapat diandalkan. Tentu saja, ketika mereka berkumpul, 2 Easter eggs yang terkenal lebih mungkin menjadi sasaran siswa biasa.
Dai Ying merasa terancam oleh transformasi malaikat jatuh yang dilakukan Yi Chen sebelumnya. Saat ini, bahkan jika dia bisa mengalahkan Yi Chen, dia tidak akan bisa mundur sepenuhnya. Jika dia menjadi sasaran siswa biasa lagi, dia kemungkinan besar akan keluar. Terus terang, Dai Ying tidak berharap untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain terlebih dahulu, tetapi Yi Chen melakukannya tanpa ragu-ragu. Ini juga membuat pandangan Dai Ying tentang dirinya berubah secara signifikan. Aku tidak akan melakukan apapun padamu sampai hanya kita berempat yang tersisa. Tanpa banyak ragu, Dai Ying segera mengambil keputusan. Yi Chen menunjukkan senyum tipis dan berkata, aku baru saja membunuh 3 orang, aku perlu sedikit istirahat, mohon tunggu sebentar. Mengatakan itu, dia memasuki keadaan meditasi lagi dan menyesuaikan kekuatannya. Darah di tubuhnya beredar, dan kekuatan penghancur, di bawah desakan seni dewa gila, mulai memulihkan kekuatan yang sebelumnya dia konsumsi oleh kegilaan. Lei Xiang mengatakan bahwa bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi yang sama saat itu, kemampuan pemulihannya jauh lebih rendah daripada Yi Chen. Ini masih dalam keadaan bahwa Lei Xiang memiliki bagian dari garis keturunan Bimen. Kekuatan penghancur dalam garis keturunan Yi Chen sangat cocok dengan seni dewa gila. Dalam arti tertentu, kekuatan destruktif Yi Chen adalah kehancuran eksternal, tetapi juga mempengaruhi dirinya sendiri. Sederhananya, energi yang terkandung dalam garis keturunannya terlalu kuat, dan jika seseorang tidak baik, dia akan melukai dirinya sendiri dan membuat tubuhnya tak tertahankan. Peningkatan utama seni dewa gila adalah fisiknya, karena kekuatannya terletak pada kekuatan ledakan sesaat, yang bertepatan dengan karakteristik kekuatan penghancur. Bimbingan seni dewa gila, ditambah dengan konsolidasi tubuhnya, membuatnya lebih tahan untuk menghancurkan garis keturunan. Pada saat yang sama, setiap wabah, kekuatan garis keturunannya juga dapat mengisi kembali konsumsi lebih cepat. Setelah itu, Jue mengendalikan kekuatan garis keturunannya sampai batas tertentu, sehingga kekuatan penghancur dalam garis keturunannya sangat kuat. Pada saat yang sama, seni iblis surgawi juga menyerap kekuatan penghancur dan mengintegrasikannya ke dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yi Chen telah membuat kemajuan pesat dalam proses pemurnian yang berlebihan. Kualitas dan energi datang ke Yi Chen dan berdiri di sampingnya. Penonton duduk bersila, dan tanah menjadi tenang tanpa pertahanan apapun terhadap tanah. Orang ini sangat percaya diri. Dia tidak takut bahwa janji barusan hanya bohong baginya. Jika dia menembaknya sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menolak. Tentu saja, Dai Ying tidak akan mengambil tindakan terhadap Yi Chen. Ini adalah kebanggaan Putri Raja Dewa. Tentu saja dia harus melakukan apa yang dia katakan. Dai Ying berdiri di samping Yi Chen, diam-diam merasakan darah gelisah di tubuhnya, matanya berubah lagi. Aku belum melihatnya selama setahun, orang ini benar-benar menjadi lebih kuat, nafas ini tampaknya berbeda dari kemampuan yang dia gunakan sebelumnya. Pada saat ini, kontraksi pertama dari area pemeriksaan telah selesai. Tak terlihat, suasana tempatnya sedikit berubah dengan polisi. Area yang lebih kecil berarti kemungkinan menabrak orang lain sangat meningkat. Easter eggs, yang diberi nama merah tentu saja merupakan tujuan penting bagi sebagian besar siswa, tetapi jika kamu bertemu siswa lain sebelum kamu bertemu dengan Easter eggs, yang diberi nama merah, terkadang kamu harus mengambil tindakan. Walaupun ada geng, tapi tidak semua orang bisa bersatu, toh mereka tetap harus membunuh lawan untuk mendapatkan poin sebagai ganti ranking. Di ruang observasi, gambar pertempuran muncul satu demi satu di setiap layar. Kekuatan komprehensif para siswa juga mulai terlihat, dan gambar layar utama di tengah dipotong ke tempat lain. Juga di hutan, ada seseorang yang berlari dengan liar, lampu merah yang sangat jelas di tubuhnya menunjukkan identitasnya. Solen 4.5 Chapter 42 Tempat pertama dalam pelarian. Secara mengesankan, dia adalah siswa terkenal dan salah satu dari 4 Easter eggs. Namun, penampilan orang ini tidak sekuat Yi Chen, dan dia terlihat sedikit malu. Pria itu melarikan diri ke depan karena malu, dengan 7 atau 8 orang mengejarnya di belakangnya. Lin Yumo menangis dengan wajah sedih, tatapan tak bernyawa. Dia berhasil melarikan diri dari kepungan klan iblis, dan hanya tidur nyenyak, mengapa dia dikejar dan dibunuh lagi ketika dia bangun. Ada cahaya putih samar di tubuhnya, dan dia lari dengan sangat cepat. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, dia sepertinya memperhatikan punggungnya, secara akurat menghindari semua serangan jarak jauh dari para pengejar. Memang terbiasa dikejar dan dibunuh, ya sudah terbiasa. Pada tahun lalu, Lin Yumo tidak melakukan apa-apa selain dikejar dan dibunuh oleh iblis di dataran luas itu.
Pada awalnya, arai cahaya suci yang disiapkan Chang Gongwei untuknya memblokir serangan ras iblis. Dia hanya perlu menyuntikkan elemen cahaya ke dalam arai cahaya suci untuk menjaga agar arai cahaya suci tidak terputus. Setelah beberapa saat, pikirannya menjadi tenang. Tapi serangan kuat ras iblis masih memberinya tekanan besar dan memenuhi dirinya dengan rasa urgensi. Dia hanya bisa berlatih keras, meningkatkan kontrolnya atas elemen cahaya, dan menyuntikkan lebih banyak elemen cahaya ke arai roh cahaya suci. Ini juga memberinya pemahaman yang mendalam tentang formasi roh cahaya suci. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Artinya, dalam suasana yang tegang dan menindas ini, kendalinya atas elemen cahaya menjadi semakin kuat, dan pemahamannya tentang elemen cahaya menjadi semakin dalam. Elemen cahaya yang Gongwei tinggalkan untuknya itu semua di bawah kendalinya. Pengetahuan, dan hari yang baik, ya, hari yang baik. Ini hari yang baik dibandingkan dengan sebelumnya. Itu berakhir pada 3 bulan. Aku tidak tahu mengapa, formasi roh cahaya suci tiba-tiba pecah. Setan telah mengepungnya selama 3 bulan, dan dia tampak lelah. Jadi mereka hanya meninggalkan sejumlah kecil iblis untuk dijaga di luar formasi cahaya suci. Namun, arai roh cahaya suci tiba-tiba pecah. Pada saat formasi roh cahaya suci hancur, Ling Yumo tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana itu bisa rusak? Aku tidak membuat kesalahan dengan menyuntikkan elemen cahaya sendiri. Ini adalah masalah hidup dan mati, bagaimana bisa salah? Tetapi formasi roh cahaya suci rusak, dan itu tiba-tiba pecah. Setan-setan itu juga sedikit lamban, dan reaksi pertama mereka adalah ketakutan. Di mata mereka, manusia dengan pertahanan super ini adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Dia mengambil inisiatif untuk mengangkat pertahanan, apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, iblis tidak segera menyerangnya, tetapi mengirim sinyal untuk meminta bantuan. Pada saat ini, pengepungan iblis tidak terlalu ketat. Setelah kelesuan singkat, ketakutan yang intens dan jantung berdebar-debar langsung membangkitkan keinginan Ling Yumo untuk bertahan hidup, dan dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Lari, bukankah kamu berlari ke sini dan menunggu untuk mati? Jadi, dia mulai berlatih cara lain menerapkan elemen cahaya, kecepatan cahaya. Dengan bantuan pancaran elemen cahaya, tingkatkan kecepatannya. Di dataran yang luas ini, Ling Yumo mulai melarikan diri dengan panik. Melihat dia melarikan diri, iblis segera bereaksi dan mulai mengejarnya. Dia menghabiskan 9 bulan berikutnya dalam kesulitan seperti itu. Dia mencoba untuk mengatur arai spiritual cahaya suci sendiri, tetapi dia segera menemukan bahwa arai spiritual cahaya suci yang dia lemparkan tidak dapat dibandingkan dengan yang ditinggalkan oleh guru, itu hanya dapat memblokir untuk sementara waktu, dan akan mudah rusak. Oleh karena itu, formasi roh cahaya suci yang dia lemparkan hanya dapat digunakan untuk memblokir musuh sementara dan tidak dapat digunakan untuk pertahanan menyeluruh. Ketika dia mencoba untuk pertama kalinya, arai roh cahaya suci rusak, dan dia hampir terbunuh secara langsung. Lengannya ditembak oleh setan. Rasa sakit yang parah membuatnya menyadari arti sebenarnya dari penyembuhan. Dia memberikan obat ringan pada dirinya sendiri, dan terus melarikan diri karena malu. Di bawah rangsangan yang kuat lagi dan lagi, dalam ancaman kematian lagi dan lagi, pengetahuan secara bertahap berubah menjadi kekuatan, dan naluri bertahan hidup memaksanya untuk memahami makna mendalam dari elemen cahaya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Itu saja, waktu berlalu, dan dia melarikan diri setiap hari. Sebagai perbandingan, di antara keempat Easter eggs ini, dia seharusnya menjadi yang terburuk dalam setahun terakhir. Meski Yi Chen sering difoto sedang terbang, tapi itu hanya kadang-kadang, toh dia masih punya waktu untuk menenangkanmu. Tapi Ling Yumo benar-benar tidak memilikinya. Dia menghadapi ancaman kematian kapan saja, dan ada bahaya dicabik-cabik oleh klan Dumu kapan saja. Dia sangat keras. Ini adalah awal dari ujian, dan dia dikejar dan dibunuh lagi. Nama merahnya benar-benar menarik perhatian, dan keberuntungannya tidak terlalu bagus, dan dia bertemu dengan sekelompok kecil orang sekaligus. Ada 7 atau 8 orang dalam tim, apakah mereka akan takut padanya sendirian? Jadi, segera serang dia. Ling Yumo sudah menjadi kebiasaan untuk melarikan diri, dia berbalik dan berlari, kecepatannya sangat cepat. Elemen cahaya di udara seperti matanya, dia dengan akurat menangkap setiap serangan musuh, dan dapat menghindar dengan baik sehingga serangan lawan tidak dapat mengenainya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya menyelimuti tubuhnya, yang diteliti oleh dirinya sendiri. Versi yang dikurangi dari arai roh cahaya suci hanya digunakan di sekitar tubuhnya, tetapi itu bisa bergerak bersamanya.
Dia juga menyiapkan teknik perisai cahaya. Setelah serangan kuat datang, dan dia tidak bisa mengelak, dia akan menggunakan perisai cahaya untuk melawan. Dia telah menggunakan arai cahaya suci, perisai cahaya, kecepatan cahaya, dan penyembuhan cahaya dengan sempurna. Ini adalah sedotan penyelamat hidup yang dia sadari selama setahun terakhir. Oleh karena itu, orang-orang di belakang dengan cepat menemukan bahwa mereka tidak dapat mengejar Ling Yumo sama sekali, dan semakin mereka mengejar, semakin jauh dia ingin berlari. Dia tidak bodoh. Pemikirannya mirip dengan Yi Chen. Selalu lebih aman untuk menemukan pendamping, Easter eggs, lain untuk bersama. Karena itu, dia juga melihat peta dan berlari menuju Easter eggs dengan nama merah terbaru. Guru tahun pertama, yang menonton adegan ini dari monitor sendiri, mau tidak mau akan sedikit terkejut. Terutama menurut ruang observasi sebelumnya. Kekuatan tempur yang mereka tampilkan mengejutkan mereka, dan Dai Yin juga sama, mereka semua kuat untuk membunuh lawan. Yang ini bagus, dia tidak pernah menyerang secara aktif sama sekali, dia hanya melarikan diri sepanjang jalan. Sejauh menyangkut tangan pelarian, itu memang cukup bagus. Bos, apakah kamu mengajarinya cara melarikan diri selama setahun? Aku benar-benar tidak tahu, kamu memiliki banyak cara untuk tersesat dalam sistem cahaya. Lihat, anak ini tidak hanya akan menggunakan medan dan teks untuk memasuki proses melarikan diri. Dan penutup cepat, dan ada perasaan akrab dengannya, kata Lei Xiang sambil tersenyum. Gong Wei berkata, keselamatan dulu, keselamatan dulu. Apa yang bisa aku ajarkan padanya dalam setahun? Bisakah aku mengajarinya mantra terlarang? Bahkan jika aku mau mengajarinya, dia tidak akan bisa belajar itu. Aku pikir dia harus belajar pelajaran adalah baik untuk melarikan diri, setidaknya kamu dapat menyelamatkan hidupmu ketika kamu dalam bahaya. Dai meliriknya, tidak sesederhana itu. Mereka sudah lama mengenal Chang Gong Wei. Gong Wei biasanya terlihat seperti awan tipis, tetapi sebenarnya, mereka semua tahu bahwa Raja Cahaya ini adalah orang yang kejam. Mengapa mereka semua mengambil kekuatan busur panjang? Tentu saja, itu karena mereka tidak bisa mengalahkan yang lain. Sebelum bertemu Tang San dan yang lainnya, Raja Dewa ini harus banyak belajar dari Chang Gong Wei. Bagi Raja-Raja Dewa ini, pesona kepribadian tidak ada artinya, kekuatan adalah yang pertama. Untuk mengatakan bahwa Chang Gong Wei telah mengajar seorang siswa yang hanya bisa melarikan diri, tiga raja lainnya agak sulit percaya. Zhou Weiqing berkata, dia sangat mahir dalam penerapan elemen cahaya, sepertinya dia tidak baru mempelajarinya selama 1 tahun. Gong Wei tertawa dan berkata, lihatlah. Aku sebenarnya tidak tahu tahap apa yang telah dia capai. Namun, dalam setahun terakhir, anak itu rajin. Jika Ling Yumo mendengar komentar gurunya, dia mungkin akan menangis. Dia tidak mau rajin sama sekali, tapi jika dia tidak bekerja keras dia akan mati. Jika metode pengajaran dari 4 guru korps surgawi Shrek diumumkan kepada publik, dan seorang guru dengan nasihat yang dapat diandalkan dipilih, Raja Cahaya Dewa mungkin akan berada di urutan teratas dalam daftar. Solen 4.5 Chapter 43 Cahaya Ilahi. Padahal, Ling Yumo baru beberapa kali bertemu dengan gurunya. Selain memberinya sungai berelemen cahaya itu, guru tidak pernah memberinya instruksi apapun. Gong Wei memiliki filosofinya sendiri. Dia dapat menganugerahi Ling Yumo dengan bakat putra cahaya, tetapi sejauh mana dia dapat memahami unsur-unsurnya, itu masih tergantung pada Ling Yumo sendiri. Apalagi untuk cara mengaplikasikan elemen cahaya, ia meyakini bahwa setiap individu yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda, yang berasal dari kebutuhan dan karakteristiknya masing-masing. Hanya menghafal mantra sihir dengan menghafal dan secara mekanis menggunakan sihir cahaya tidak memiliki masa depan menurut pendapatnya. Tentu saja, ini juga bisa dipahami sebagai alasan kemalasannya. Ling Yumo merasakan bahwa tentara yang mengejar telah menghilang, jadi dia melambat, menarik napas lega, dan berkata pada dirinya sendiri, hanya itu. Dibandingkan dengan pengepungan dan intersepsi klan iblis, ini tampaknya agak jauh di belakang. Klan iblis mengejar dan membunuhnya. Sebaliknya, mengejar level ini sekarang tampaknya tidak ada artinya. Nah, totalnya lebih dari 1000 orang. Bahkan jika lebih dari 1000 orang datang untuk mengejarnya, tampaknya tidak ada pasukan iblis yang besar. Karena kecerdasan dan keberanian bertarung dengan Demon Rache, Ling Yumo telah mengalami pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, ketika dia baru saja dikejar dan dibunuh, dia secara tidak sadar merasa bahwa pasukan iblis mengejarnya lagi. Sekarang setelah dia tenang,
dia menyadari bahwa ini adalah penilaian, dan bahwa dia bukan satu-satunya yang menjadi sasaran. Belum lagi keempat, Easter eggs, para siswa lainnya juga bermusuhan. Dia menghela nafas lega dan diam-diam merasakan elemen cahaya di sekitarnya. Cahaya putih di sekitar tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan bintang berujung 6 emas muncul di bawah kakinya. Cahaya di sekitar tubuhnya jelas menjadi lebih terang dari sebelumnya, yang merupakan gambaran yang disajikan oleh sejumlah besar elemen cahaya. Dengan cepat memadatkan sejumlah besar elemen cahaya tidak hanya dapat menambah konsumsi, tetapi juga metode kultivasinya. Dikelilingi oleh elemen cahaya, pikiran Ling Yumo benar-benar hening. Selama setahun terakhir, dia tidak hanya memahami elemen cahaya, tetapi juga mengandalkannya. Menghadapi pasukan iblis, yang bisa dia andalkan hanyalah elemen cahaya. Itu adalah elemen cahaya yang melindunginya berkali-kali, menyembuhkan lukanya, dan membawanya kembali dari ambang kematian. Elemen cahaya adalah pasangan dan temannya, dan dia juga sangat menyukai titik cahaya ini dalam kesadarannya. Dia melirik komunikator bimbingan jiwa di pergelangan tangannya, arahnya benar, seharusnya mendekati Easter eggs bernama merah yang lebih dekat dengannya, tetapi dia tidak tahu apakah pihak lain sedang mendekatinya. Cahaya keemasan pucat menyinari Ling Yumo, membuatnya terlihat sedikit lebih suci. Ini siang hari, jadi tidak terlalu jelas, tetapi saat dia bergerak, cahaya di sekitar tubuhnya juga bergerak, dan jika kamu melihat lebih dekat, kamu masih bisa menemukannya. Hal ini juga mengubah persepsi Ling Yumo oleh para guru di ruang observasi. Sebagian besar guru Akademi Shrek berasal dari Master Jiwa, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang sihir cahaya. Oleh karena itu, mereka tidak begitu tahu kemampuan apa yang digunakan siswa cahaya suci ini, tetapi kelihatannya agak kuat. Mungkinkah bahwa kemampuan ini mirip dengan kemampuan jiwa bela diri atribut cahaya? Apakah ini cahaya ilahi? Lei Xiang berkata dengan tidak yakin. Ya. Gong Wei tersenyum sedikit. Dia mendapatkan cahaya dewa dalam setahun. Juga, dia menggunakannya seolah-olah kamu tidak merasakan hal yang sama. Lei Xiang berkata dengan curiga. Gong Wei berkata, yang paling cocok untuknya adalah yang terbaik. Dia sudah menyukai cahaya, jadi dia punya. Dewa mengomel. Kegugupan di wajah anak ini barusan tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Apa yang telah kamu lakukan padanya tahun ini? Lei Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Gong Wei tersenyum sedikit, rahasia. Ini adalah rahasia cahaya suci kami, aku tidak dapat memberitahumu. Zhou Weiqing tersenyum di sampingnya, melihat dari kejauhan, dia seharusnya berencana untuk bertemu Meng Hanbai. Meng Hai juga mendekat ke arahnya. Tampaknya para murid bos Gong Wei lebih baik dalam pertahanan, dan lebih cocok untuk bekerja sama dengan Meng Hanbaiku. Muridmu itu pandai menyerang, Gong Wei bertanya dengan penuh minat. Itu serangannya. Anak itu memberiku banyak inspirasi. Bakatnya hanya itu, tapi bagus bahwa otaknya bekerja dengan baik. Zhou Weiqing tidak ragu untuk memuji muridnya. Lei Xiang berkata, sepertinya kamu cukup puas dengan muridmu. Zhou Weiqing mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, Sai Wen kehilangan kudanya, bagaimana aku bisa tahu itu bukan berkah? Tapi aku harus berterima kasih kepada Dewa Gila karena telah merampok Yi Chen, jika tidak, aku tidak akan menemukan Meng Hanbai. Apakah menurutmu Meng Hanbaimu lebih baik daripada Yi Chen-ku? Lei Xiang sedikit tidak puas. Dalam hal bakat individu, Meng Hanbai jelas tidak sebagus Yi Chen, yang telah menghancurkan darah, tetapi anak ini pintar. Meskipun aku adalah gurunya, beberapa idenya telah membuatku mengerti, mungkin aku akan lebih kuat dalam masa depan. Peningkatan ini semua karena wawasan yang dia berikan kepadaku, kata Zhou Weiqing. Mendengar apa yang Zhou Weiqing katakan, bahkan Chang Gongwei menjadi tertarik padanya dan bertanya, wawasan macam apa yang dia berikan padamu? Zhou Weiqing menyeringai, rahasia. Ini adalah rahasia departemen mekanik kami. Apakah gatal? Lei Xiang meremas tinjunya. Dalam hal senioritas, Zhou Weiqing bahkan lebih rendah dari mereka. Zhou Weiqing berkata dengan marah, kamu akan menggertakku saat bosku tidak ada. Silakan. Ketika penelitianku berhasil, kamu akan sengsara. Pada saat itu, aku akan memberitahumu apa artinya menjadi besar, usaha. Keajaiban. Oh, kalau begitu aku harus menunggu dan melihat. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat apakah kamu bisa membuat keajaiban atau menjadi karung pasir. Itu akan bertemu. Dai, yang tidak berbicara beberapa saat, tiba-tiba berkata. Kata-katanya menarik perhatian semua orang ke layar utama. Ling Yumo sepertinya merasakan sesuatu,
dan ketika dia menghindari pohon besar. Pada saat ini, di kejauhan, sesosok tubuh bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Lampu merah berkedip, dan nama merah ada di atas kepala. Ketika semua Raja Dewa melihat tulisan di atas kepala sosok itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. 123. Ya, 123. Artinya, selain 100% yang dibawanya, ada tambahan 23 poin, yakni 23 siswa tewas di tangannya. Ini lebih dari Yi Chen dan Dai Ying. Begitu banyak. Kenapa ada begitu banyak? Lei Xiang juga terkejut. Yang ini secara alami adalah Meng Hanbai. Dia berlari sangat hati-hati sepanjang jalan, terus mencari benda untuk menghalangi sosoknya, tetapi kecepatannya cukup cepat. Dia melompat di hutan seperti monyet, menunjukkan kebugaran fisik yang sangat baik. Lewat sini, lewat sini. Lin Yumo melihat Meng Hanbai dan buru-buru melambai padanya. Mata Meng Hanbai menyala, dan dengan cepat berlari ke arah Lin Yumo. Melihat cahaya keemasan bersinar di tubuh Lin Yumo, Meng Hanbai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, dan berkata, apakah kamu masih berpikir bahwa nama merah besarmu tidak cukup jelas? Mengapa kamu menambahkan cahaya keemasan pada dirimu sendiri? Sebuah perisai cahaya terkondensasi di depan tubuh Lin Yumo, yang jelas untuk menjaga Meng Hanbai. Tidak apa-apa, mereka tidak bisa mengejarku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi, aku akan lari dulu, kata Lin Yumo dengan acuh tak acuh. Hal terbaik berikutnya adalah berlari. Meng Hanbai bertanya dengan curiga. Dia benar-benar tidak memiliki kesan tentang Lin Yumo. Bagaimanapun, yang ini tersingkir pada putaran pertama ujian. Kurang lebih sama. Lagi pula itu berlari cukup cepat. Lin Yumo melirik ke 123 di atas kepala Meng Hanbai, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Solen 4.5 Chapter 44 Spesialisasi Keamanan. Meng Hanbai mengerutkan kening dan bertanya, selain berlari, apalagi yang kamu kuasai? Dia mengangkat tangan kanannya, dan manik seputih es muncul di pergelangan tangannya. Detik berikutnya, manik itu berubah menjadi panjang. Busur jatuh ke telapak tangannya. Busurnya juga seputih es, tingginya sekitar 1 orang. Tidak ada garis yang rumit di haluan, dan busur yang anggun itu jelas agak menakutkan. Hati Lin Yumo bergetar dan tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Apa yang akan kamu lakukan? Meng Hanbai mengangkat bahunya dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kemampuanmu untuk berlari tidak berguna bagiku. Aku tidak pandai dalam hal lain, jadi aku baru belajar memanah selama setahun, jadi panahanku baik-baik saja. Poin yang kamu lihat pada dasarnya diperoleh dengan busur ini. Lin Yumo menelan seteguk air liur, lalu apa maksudmu? Meng Hanbai berkata, kamu selalu ingin aku melihat bahwa jika kita bekerja sama, kemampuan apa yang kamu miliki untuk bekerja sama denganku? Jika tidak, apa gunanya kerja sama kita? Mungkinkah kemampuanmu untuk melarikan diri dan membawaku ke belakangmu? Kembali, tidak bisa lari. Lin Yumo buru-buru berkata, aku masih bisa bertahan, dan kemampuan bertahanku baik-baik saja. Selain itu, aku juga bisa menyembuhkan. Kelas bantu, Meng Hanbai bertanya dengan heran. Lin Yumo mengangguk lagi dan berkata, itu benar. Jangan katakan itu, guruku sangat tidak bisa diandalkan. Selama setahun, dia melemparkanku ke tempat di mana ada musuh di mana-mana, dan mengajariku cara menerapkan elemen cahaya, terutama keterampilan bertahan, seperti melarikan diri dan penyembuhan. Untuk bertahan hidup, aku hampir berjuang di tepi hidup dan mati, dan akhirnya berhasil bertahan. Dia selalu mengatakan keselamatan pertama. Untuk menjadi yang pertama dalam semua, tetapi untuk menjaga murid-muridnya di lingkungan yang tidak aman sepanjang waktu. Aku akan gila. Setelah mendengarkan kata-katanya, Meng Hanbai meletakkan busur di tangannya dan berkata, kamu memberiku teknik penyembuhan dan biarkan aku merasakannya. Oke. Lin Yumo melantunkan beberapa mantra, sebuah cahaya melintas di tangannya, dan cahaya kemasan pucat jatuh pada Meng Hanbai. Segera, Meng Hanbai merasakan seluruh tubuhnya hangat, seolah dibasahi oleh sesuatu, dan sulian yang tak terlukiskan menjadi segar kembali. Bahkan, Meng Hanbai waspada di dalam hatinya, jika Lin Yumo mengeluarkan skill menyerang, dia akan segera melancarkan serangan balik. Dia mengikuti Zhou Weiqing untuk mengolah manik-manik tubuh, dan fisiknya sangat kuat, jadi dia tidak takut lawan akan menyerangnya. Ya, apakah kamu memiliki sarana berbasis cahaya yang dapat membantu? Tanya Meng Hanbai. Ya, ada ini, kamu bisa merasakannya, kata Lin Yumo buru-buru.
Kali ini, waktu dia mengucapkan mantra itu jelas lebih lama, dan cahaya keemasan di tubuhnya berkembang. Detik berikutnya, tongkat emas mengembun di tangan kanannya dan menunjuk ke arah Meng Hanbai. Segera, sinar cahaya keemasan yang terang melesat keluar, menyelimuti Meng Hanbai. Meng Hanbai hanya merasa seluruh tubuhnya panas, dan kemudian, keadaannya tiba-tiba menjadi sangat baik, dan dia merasa bahwa semua aspek telah meningkat, dan dia merasakan banyak kekuatan. Ini adalah berkah dewa, yang dapat meningkatkan kemampuanmu dalam segala aspek. Ling Yumo menjelaskan. Ini bagus, ini sangat bagus. Mata Meng Hanbai menyala, berjalan menuju Ling Yumo, mengulurkan tangannya padanya, dan berkata, mulai sekarang, kita adalah mitra. Ling Yumo masih memegang perisai cahaya di tangan kirinya, dan tangan kanannya dengan hati-hati terulur untuk menjabat Meng Hanbai. Orang-orang saling memandang dan sedikit waspada. Meng Hanbai memandang Ling Yumo dengan ekspresi aneh, aku mendengar tentang cara gurumu mengajarmu, dan aku merasa lebih seimbang. Meskipun guruku juga agak konyol, itu masih lebih harmonis. Ling Yumo memutar matanya, kamu bisa menang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kamu membunuh begitu banyak orang? Meng Hanbai berkata, aku pandai dalam serangan jarak jauh. Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku kebetulan berada di ketinggian dan memiliki pandangan yang sangat baik, aku menembak dan membunuh banyak orang di lereng bukit. Kemudian, ketika aku ditemukan, ada banyak orang di sekitarku. Kemari, aku akan melarikan diri, jadi aku di sini untuk bertemu denganmu. Menempati ketinggian yang memerintah dapat membunuh lebih dari 20 orang, maka busur dan anak panahnya benar-benar menakjubkan. Apakah kamu memiliki keterampilan lain selain menembak? Ling Yumo bertanya. Meng Hanbai tersenyum pahit, tidak. Aku baru belajar ini. Seni bela diriku telah dihapuskan oleh guruku, hanya agar aku memiliki sarana untuk memadatkan busur dan anak panah. Ling Yumo terdiam, saya lupa semangat bela diri saya, sepertinya. Bisa dihapuskan. Keduanya tiba-tiba merasakan rasa kasihan satu sama lain. Aku bertugas membunuh musuh, kamu bertugas membela dan membantuku. Ayo bekerja sama dengan baik. Aku melihat peta, dan kita masih cukup jauh dari mereka. Ayo bergerak lebih dekat dengan mereka saat kita bertarung, dan mencoba untuk membiarkan kami berempat berkumpul sesegera mungkin. Ketika kami berempat berkumpul, seharusnya lebih mudah untuk merespons. Juga, jangan meremehkan siswa lain. Di antara siswa yang mencoba mengepungku barusan, beberapa dari mereka menunjukkan kekuatan yang cukup kuat, dan bahkan Raja Jiwa bercincin 5, dan perkiraan lain adalah puncak cincin kelima, mereka mungkin tidak lebih buruk dari kita, kata Meng Hanbai dengan suara yang dalam. Ling Yumo tersenyum pahit, aku satu-satunya yang hanya bisa melarikan diri, siapa yang bisa aku remehkan? Bagaimanapun, aku akan mengikutimu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Tapi jika aku menghadapi bahaya yang tidak bisa aku hadapi, aku akan lari darimu. Jangan salahkan aku, itu reaksi naluriah. Meng Hanbai mengangguk dan berkata, ketika benar-benar saatnya untuk menanganinya, aku akan mulai denganmu. Mari kita cari tempat dengan medan yang lebih tinggi terlebih dahulu. Meskipun hutan cocok untuk bersembunyi, mudah untuk menyembunyikan jejak lawan. Peta, lihat medannya. Ayo pergi ke Ngarai. Menurut penyusutan pertama dari kota area uji, Ngarai seharusnya menjadi tempat yang relatif sentral, dan sangat mungkin menjadi tempat penilaian akhir akan berlangsung. Kami akan langsung mencari medan yang menguntungkan di sana. Meng Hanbai dengan cepat memilih tempat. Oke, Ling Yumo tidak tahu. Dengan Meng Hanbai, dia memiliki tulang punggung, jadi dia hanya menuruti Meng Hanbai dan pergi. Keduanya bergerak maju dengan cepat. Mungkin karena semua orang berada di kompartemen luar ketika mereka baru saja muncul di area tes, mereka mencari lingkaran terdalam dan bergerak maju, tetapi mereka tidak bertemu banyak siswa di sepanjang jalan. Bahkan jika kamu menemukannya, hindari dengan cepat. Segera, komunikator jiwa di pergelangan tangan mereka mulai bergetar lagi, dan kota area pengujian kedua akan menyusut. Masih menyusut 1/10, seperti yang dinilai Meng Hanbai, penyusutan itu memang berpusat di Ngarai. Di peta, lokasi keempat, Easter eggs, mereka yang diberi nama merah juga muncul lagi. Mereka berdua juga bertemu. Meng Hanbai melirik peta dan melihat bahwa di tempat yang jauh dari mereka, 2 titik merah yang mewakili Yi Chen dan Dai Ying berada di sebelah satu sama lain, tetapi tidak ke arah mereka. Apakah kita akan menemukan mereka, atau langsung pergi ke Ngarai? Tanya Ling Yumo. Meng Hanbai berkata, Ngarai adalah tempat di mana kita pasti akan pergi pada akhirnya.
Kita tidak perlu terburu-buru untuk bertemu mereka sekarang, ada banyak siswa yang berpartisipasi dalam ujian saat ini, kita bertemu dengan terburu-buru, berempat kita bersama, dan karma pasti akan menarik semua siswa untuk mengejar. Kemudian kita akan menjadi target, dan lebih baik bagi kita untuk menyebarkan senjata kita. Setelah beberapa saat, setelah jumlah lawan kita berkurang, kita 4B bertemu saja di ngarai. Oke, Lin Yumo mengangguk. Keduanya bergerak maju dengan cepat dan terus menuju ngarai. Ada juga sedikit Meng Hanbei yang tidak menjelaskan kepada Lin Yumo. Mereka berdua sudah bersatu kembali di depan mereka. Jika mereka berempat terus bertemu, maka seseorang dengan hati mungkin menilai arah yang mereka tuju dan mencegat mereka di tengah. Selama siswa cukup dikumpulkan dan dikepung bersama-sama, mereka akan selesai. Jadi, sekarang jelas bukan waktu yang tepat bagi mereka berempat untuk bertemu. Mereka tidak bisa membiarkan siswa lain menilai rute yang mereka tempuh.